Hey guys, jumpa lagi di M Cinema. Kali ini M mau membahas alur cerita film Two Moon Junction, yang dirilis pada tahun 1988. Film bergenre drama erotis ini, berkisah tentang putri seorang senator, yang telah bertunangan dengan seorang pria dari keluarga kaya raya, yang entah kenapa bisa jatuh cinta dan bermain api dengan seorang pekerja karnaval yang kismin. Nah, seberapa terbakarnya mereka dalam bermain api? Mari kita saksikan alur cerita filmnya. April DeLongpre diperankan Sherilyn Fenn, adalah putri tertua dari seorang senator Alabama yang kuat, dan pewaris keluarga selatan yang tua dan terhormat. Setelah lulus dari perguruan tinggi, April pulang ke rumah orang tuanya selama musim panas, untuk menunggu pernikahannya dengan tunangannya, Chad Douglas Fairchild alias Martin Hewitt. Mereka berdua berasal dari keluarga yang kaya dan terpandang. Kalau orang-orang melihat mereka, mereka tampak sebagai pasangan yang serasi. Cowoknya guanteng, ceweknya si April cantik, putih, mulus, kinclong, pokoknya sempurna. Tapi walaupun demikian, mereka mempunyai cara pandang yang berbeda dalam menjalani hidup. April lebih suka hidup sederhana, merakyat dan bersahaja. Hal ini terlihat dari rencana bulan madu mereka. April mempunyai dua orang adik perempuan yang aktif dan centil-centil. Baru saja sampai rumah, mereka langsung bercanda dan bercengkrama dengan gembiranya. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh iring-iringan mobil karnaval, yang kalau di Indonesia namanya pekan raya, pasar malam, atau komedi putar. Ketika karnaval itu datang dan membuka lapaknya di kota, April dan Chad menemani dua adik perempuan April ke tempat pekan raya. Ketika sedang menunggu adiknya naik sebuah wahana, April melihat dari kejauhan seorang pria bertelanjang dada, yang tampak seperti kuli kasar berotot bernama Perry Tyson alias Richard Tyson, sedang memandanginya tak jemu-jemu. April pun sebenarnya merasa kagum, belum pernah melihat pria berotot seperti itu, beda sama tunangannya. Takut ketahuan tunangannya, April segera mengajak adik-adiknya pulang, walaupun mereka masih belum puas main komedi putar. Ketika April secara tidak sengaja meninggalkan dompetnya di salah satu wahana, Perry mengembalikannya, setelah sebelumnya melihat ke dalam dan mendapatkan nama dan alamat rumah April. Ia juga menanyakan foto tunangan April yang dalam dompet, yang dia sebut setan tampan, yang ternyata nama panggilannya adalah Cucu. Hey, Cucu. Penasaran dengan pekerja karnaval misterius itu, April kembali ke karnaval malam itu, untuk melihat Perry. Perry terlihat sedang asyik bermain-main dengan anjingnya. Perry kaget melihat April, dan bertanya ngapain malam-malam ke sini. April menjawab enggak bisa tidur. Perry yang masih takjub dan enggak percaya ada cewek cantik mencarinya. Cuma bisa bilang selamat malam. April pun mengucapkan selamat malam dan dengan berat hati kembali pulang ke rumah. Beberapa hari kemudian, Chad pergi untuk akhir pekan, untuk urusan bisnis. Orang tua serta adik-adik perempuan April, juga mau pada pergi liburan ke puncak. April ditinggal sendirian di rumah. Suatu pagi April melihat anjing yang kayaknya milik si kuli berotot itu. Menyadari sendirian di rumah, secara refleks ia langsung menutup pintu. Perlahan-lahan ia masuk ke dalam rumah dan mendengar suara gemericik air dari kamar mandi seperti ada yang sedang mandi. April berusaha mengusir pria itu, kalau enggak, mau dipanggilin polisi. I want you to get out of my house. Pria itu berkata cuman pengen nyobain mandi pakai air hangat, dan dengan rasa tak bersalah, sabun sama samponya April dipakai juga, wangi katanya.
Kalau April mau telepon polisi, si Perry mengancam akan keluar dalam keadaan telanjang bulat biar April malu. Ancaman yang enggak masuk akal, harusnya dia sendiri yang malu. April lalu lari ke bawah arah pintu keluar untuk melarikan diri. Tapi sampai di pintu, entah kenapa ia membatalkan niatnya. Perry menghampirinya, membimbing tangannya untuk masuk ke dalam. April menurut saja, entah mengapa, meskipun menyuruhnya pergi, April tidak bisa menahan keinginannya terhadap Perry. Perry berkata bahwa ia datang atas undangan April yang secara tidak langsung terlihat dari matanya. Perry bisa melihat hasrat yang terpendam dalam diri April, dan hal ini dimanfaatkan oleh Perry hingga akhirnya terjadilah hubungan mesum di antara mereka. April sangat menggairahkan Perry, membuatnya tidak bisa menahan diri. Sedangkan April tidak pernah mempunyai perasaan seperti ini sebelumnya. Setelah kejadian itu, tunangannya menelponnya, dan April hanya bisa menitikkan air mata merasa bersalah mengkhianatinya. Keesokan harinya, April mengunjungi neneknya Belle Delongpre. Belle berniat mewarisi rumahnya dan semua properti sampai ke Tumun Junction kepada April, dan April diamanatkan untuk menjaga dan merawat semua itu. Setelah April pergi, Belle meminta sheriff lokal Earl Hawkins untuk mengawasinya. April kembali ke karnaval malam itu untuk melihat Perry. Tapi, di sana ia hanya untuk menjadi kecewa dan merasa cemburu, ketika dia menemukan Perry mabuk dan ditemani seorang cowgirl. Cowgirl itu mengajak April naik ke truknya Perry, untuk mencari lebih banyak minuman bourbon. Cowgirl itu memperkenalkan dirinya bernama Patty Jean. Selama perjalanan, Patty mengoceh tentang kehidupan dan kampung halamannya. Di toilet minimarket, Patty juga mengajari April cara berdandan yang menggoda pria. Sementara itu di karnaval, sebuah wahana mengalami korslet listrik dan terbakar, hingga membahayakan orang-orang di dalamnya. Untuk mematikan arus listrik, Perry menghancurkan panel listrik dengan palu besar. Perry menyalahkan pemilik karnaval, hingga terlibat perkelahian dengan pekerja pasar malam lainnya. Patty Jean dan April yang baru kembali, berusaha menolong Perry yang dikeroyok. Dalam perkelahian, anjing peliharaan Perry yang membela tuannya, dibunuh oleh salah satu pekerja. Salah satu pekerja yang memegang pistol, mengusir Perry dan para wanitanya untuk pergi. Setelah mengubur anjingnya di lapangan, April dan Patty Jean membawa Perry yang depresi ke bar, dan tempat biliar. Di sana Patty Jean kembali menggoda April untuk berdansa dengannya. Setelah Patty Jean meninggalkan kota, Perry mengajak April mengendarai sepeda motornya, ke tempat mereka menginap di sebuah motel dan berhubungan mantap-mantap lagi. Di pagi hari, April meninggalkan Perry untuk mengambil mobilnya, yang dia tinggalkan di tempat pasar malam setelah karnaval pindah. Dia tidak menyadari bahwa Sheriff Hawkins mengikutinya. April kembali ke motel dan bertengkar hebat dengan Perry, saat dia memergokinya sedang menggoda dua pembantu rumah tangga motel. Unchecked desire. Who the fuck do you think you leave anything you want? You're so far gone, there's no hope. Scumbag! You already said that! Untuk meredakan ketegangan mereka, dia mengajaknya sarapan di restoran lokal, di mana dia bercerita lebih banyak tentang hidupnya, dan tentang properti keluarga di tepi danau bernama Tumun Junction, yang merupakan taman bermain masa kecilnya. Namun, April memberitahu Perry bahwa mereka harus berpisah,
karena dia harus kembali ke rumah dan menjalani kehidupan istimewanya. Setelah April pergi, Sheriff Hawkins muncul, dan menangkap Perry. Ia kemudian mengantarnya ke perbatasan negara bagian tempat Perry mengubur anjingnya, di tanah milik orang yang tidak terima tanahnya dijadikan kuburan. Perry harus menggali lagi dan membakar mayat anjingnya. Sheriff Hawkins juga memberi Perry ancaman tersirat, untuk jangan pernah datang ke daerah itu lagi. Beberapa minggu kemudian, sehari sebelum pernikahan, April melihat Perry lagi, yang muncul untuk bekerja membangun tenda prasmanan di properti keluarganya untuk resepsi pernikahan. Tiba-tiba Nenek Belle datang. Melihat tenda yang sedang didirikan, ia komplain seperti tenda sirkus yang merusak pemandangan. Nenek Belle menghampiri Perry, dan mengancamnya untuk tidak melewati batas. Menyuruh Perry untuk menjauhi April, karena perbedaan status mereka. Malamnya, Perry meninggalkan pesan untuk April agar menemuinya di Tumun Junction. April muncul di Tumun Junction, yaitu sebuah pavilion rusak di tepi danau, tempat dia bertemu Perry. April menawarkan uang kepada Perry untuk meninggalkan kota dan jangan pernah kembali. Tetapi Perry kembali menolak, dan mendesaknya untuk mewujudkan fantasinya yang telah lama dia tekan sejak masa kecilnya. Perry heran melihat April, kenapa tidak pakai celana dalam. You know, you're a real son of a bitch. Dan anehnya April nurut-nurut aja lagi, ketika Perry membimbing tangannya masuk ke dalam pavilion. Bersamaan malam itu juga, Chad mengadakan pesta bujangnya. Selagi Chad mengadakan pesta bujang, tunangannya April dimainin sama bujang kuli karnaval. Setelah melakukan, April kembali menangis, dan meninggalkan Perry selamanya untuk kembali ke hidupnya yang penuh kemewahan. Keesokan paginya di hari pernikahan, saat Perry bersiap untuk meninggalkan kota, salah satu deputi Sheriff Hawkins mencoba membunuh Perry. Tetapi, mungkin karena baru belajar, tembakannya meleset. Perry pura-pura mati, dan berhasil kabur. Di gereja, saat April bersiap untuk berjalan menyusuri lorong menuju altar pernikahan, ia mengalami galau dan keraguan. Nenek Belle mencoba membujuknya untuk tidak menyia-nyiakan gaya hidupnya yang istimewa, dan berbohong kepada April kalau Perry sudah meninggalkan kota untuk mendapatkan uang suap darinya. April tidak mempercayainya, tapi dia tetap berjalan menyusuri lorong gereja untuk menikahi Chad. Beberapa waktu kemudian, Perry terlihat bekerja sebagai pencuci piring di klub malam blues di kota lain. Setelah bekerja, saat Perry kembali ke kamar motelnya pada malam hari untuk merawat dan memberi makan anjing peliharaan barunya, I'm sorry, sir. I didn't mean to inconvenience you. Dia menemukan April di kamar mandinya sedang mandi, menghidupkan dan mengingatkan kembali hubungan mantap-mantap pertama mereka. Perry bergabung dengan April masuk ke kamar mandi. April masih mengenakan cincin kawin Chad, bercinta dengan kuli karnaval berotot di kamar mandi. Sampai di sini cerita sudah selesai. Nah, bagaimana alur cerita filmnya? Kalau kalian suka, jangan ragu-ragu untuk like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi agar mendapat video-video terbaru kami. Terima kasih sudah menonton.